Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat pagi hari ini. Kalau kita boleh ada saat pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat YouTube. Mari sebelum kita lebih jauh menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Engkau Bapa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sungguh mengasihi kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada itu karena Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Sebab hanya Engkau yang layak dipujian dan diagungkan. Terima kasih Bapakku, kami bersyukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Segala pujian syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Hanya kepadamu kami naikkan ucapan syukur kami saat pagi hari ini Bapa. Engkau sangat baik dan sungguh baik bagi kami. Setia
bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu, syukur bagimu Yesus. Haleluya, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus, glory bagimu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Layaklah Engkau dipuji dan diagungkan. Layaklah Engkau dipuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Bapa, tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Layaklah Engkau disanjung, layaklah Engkau disembah. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Haleluya Yesus. Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Engkau mengenal umat-Mu. Engkau mengenal jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku.
ajaib Bapa. Engkau ajaib Tuhan. Terimalah syukur kami saat pagi hari ini Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, lewat sorak-sorai kami kepadamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tak pernah Tuhan janji sebab Dia Allah yang menggenapi setiap firman, Allah yang tidak pernah lupa, Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Woi, haleluya. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidup.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Nya. Firman-Nya yang memampukan kita, firman-Nya yang menguatkan setiap kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, hati kami tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau tahu pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, pertolongan kami hanya datangnya daripada Tuhan. Terbukti sampai saat ini kami masih ada. Kami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan napas hidup, dan diberikan kesempatan untuk datang menyembah kepada Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, hari ini juga kami memberikan kesempatan untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau akan mengurapi kami semua yang hadir, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi kami, menguatkan, meneguhkan iman kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Semua kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan kita dahsyat ya. Tuhan kita hebat. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan kembali hati kita dan pikiran kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan 7 ini. Kita masuk pada minggu yang keempat. Namun kita tahu ini semua karena kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi kita. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab bersama-sama. Kita baca di dalam Mazmur 86 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 86 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atasku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Terpujilah nama Tuhan. Mazmur ini saudara kita baca bersama-sama tentang doa Daud, di mana Daud menaikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang sudah melepaskan Daud dari dunia orang mati. Tema pagi hari ini adalah bersyukur. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada banyak ayat-ayat firman Tuhan tentang syukur atau bersyukur. Bersyukur merupakan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Terlebih khusus bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dimanapun, dalam keadaan apapun,
seharusnya kita tetap bersyukur. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Orang bukan bersyukur kepada Tuhan tetapi bersungut-sungut. Ini pertanda bahwa bersyukur itu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Sangat sulit, saudaraku. Ya. Dalam keadaan normal saja, aman, dan dalam keadaan keberhasilan orang, terkadang kala orang susah untuk bersyukur, apalagi di dalam keadaan kesulitan. Itu fakta. Nah, kita akan melihat, saudara, ada dua hal yang sering terjadi mengapa orang sulit untuk bersyukur. Ya. Yang pertama, saudara, orang lebih fokus pada keinginan daripada apa yang dia miliki. Karena merasa tidak puas dan tidak cukup. Sehingga apa yang dia miliki itu, saudaraku, tidak memuaskan hidupnya, sehingga untuk bersyukur itu sangat sulit. Tidak salah kita mempunyai keinginan untuk menambah segala kekurangan yang kita miliki. Tetapi jangan sampai kita terlalu fokus kepada keinginan sehingga kita tidak bisa menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Seberapa yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus bisa menyukuri kepada Tuhan. Salah satu kunci kebahagiaan di dalam hidup kita apabila kita mampu untuk bersyukur dengan keadaan yang kita miliki sekarang ini. Tuhan itu selalu memberikan kebutuhan kita, keperluan kita sesuai dengan kemampuan kita untuk dapat mengelolanya dengan baik. Yang kedua, saudara, mengapa orang sulit bersyukur? Orang cenderung membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, kalau orang sudah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, maka dia sangat sulit untuk bersyukur. Mereka merasa bahwa orang lain lebih beruntung, lebih bahagia, lebih sukses, lebih cantik, lebih ganteng. Sehingga itu yang membuat mereka sangat sulit sekali untuk bersyukur dengan keadaan hidup yang ada, saudara. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita akan sulit untuk melihat sesuatu kelebihan-kelebihan di dalam diri kita yang mungkin tidak bisa dimiliki orang lain, yang mungkin tidak ada pada orang lain. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena bersyukur membuat emosi kita lebih baik dan stabil, jauh dari stres, sehingga kita tidak menjadi lemah, kita bisa tidur dengan nyenyak. Coba lihat kalau orang tidak bisa bersyukur, saudara, dia pasti gelisah, dia tidak akan bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Bersyukur membuat imun kita menjadi kuat untuk menangkal semua virus yang ada. Makanya seringkali dikatakan, ya, tidurlah dengan cukup. Saudara, ya. Supaya imun kita bisa terbentuk dengan baik,
dan kita tidak mudah kena virus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus bersyukur? Ada 3 langkah mengapa kita harus bersyukur, saudara. Yang pertama, saudara, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Itu paling penting sekali. Ya. Daud di dalam ayat 13 tadi, Mazmur Daud di pasal 86 ayat yang ke-13, di sana Daud berkata, dia bersyukur kepada Tuhan di dalam doanya sebab kasih setia Tuhan yang begitu besar. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Tawarid berkata, saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya ia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi poin yang pertama, saudara, mengapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan itu baik, karena kasih setia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan telah memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia ini satu kali akan binasa dan hancur bersama dengan seisinya. Tetapi sebagai orang-orang yang diselamatkan, Tuhan sudah menyediakan kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan, yaitu surga yang mulia. Itu yang patut kita syukuri. Salah satu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tahu bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Kita telah melewati masa-masa yang sulit. Di masa pandemi ini, saudara, kurang lebih mau 2 tahun, ya. Di sana sini banyak sakit penyakit, ya, jeritan-jeritan, tekanan-tekanan, baik dalam masa ekonomi dan lain sebagainya. Kita bisa melewati semuanya, ya. Itu karena kasih karunia Tuhan, karena kesetiaan Tuhan yang menuntun kita. Kita masih diberikan nafas hidup, masih bisa berkarya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Olehnya sebab itu, saudara, mari kita bersyukur setiap saat dan setiap waktu dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus bersyukur? Kita bersyukur karena semua yang terjadi tidak terlepas dari rancangan Allah. Semua yang terjadi itu atas seizin Allah. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir di dalam menghadapi hidup ini. Karena Tuhan memegang kendali di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Supaya kita lebih berharap lagi, lebih banyak lagi bersyukur kepada Tuhan. Dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21 di sana berkata, manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan untuk memelihara kita. Allah tidak pernah mempunyai rancangan yang jahat bagi kita. Dia selalu merancangkan, mereka-rekakan sesuatu yang baik bagi kita. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita berkata bahwa Tuhan itu jahat. Ada banyak orang, saudara, berkata, sampai kapan virus corona ini berakhir? Enggak usah tanya sampai kapan, sabar aja, hadapi aja dengan ucapan syukur. Ada masanya nanti Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Ya. Kita tahu bahwa dengan adanya demikian, Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi setiap orang, bagi setiap kehidupan kita. Karena Tuhan
turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tetaplah percaya bahwa Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di masa depan kita. Itu sebabnya kita harus bersyukur. Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Lagu tadi mengatakan pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ya, datangnya. Allah tidak pernah merancangkan yang jahat bagi saudara dan saya. Sekalipun itu secara logika sepertinya kita tidak dapat menerima, saudara. Tapi Tuhan berkata, tetaplah bersyukur. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur adalah salah satu kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengucap syukur karena itu adalah salah satu kehendak Allah. Ketika kita mampu bersyukur berarti kita sedang melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi aku hendak dia melakukan segala perintahku. Perintah Tuhan harus dilakukan bagi setiap orang yang percaya. Salah satu kehendak Tuhan di dalam diri kita adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Selalu bersyukur, jangan bersungut-sungut, saudara. Karena bersungut-sungut tidak akan mendatangkan berkat, tidak akan mendatangkan keberuntungan bagi kita, tidak akan menambah rezeki kita. Malah menambah dosa, saudara. Tapi kalau kita bersyukur, malah menambah gairah hidup kita, semangat hidup kita, iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersyukur, berarti kita sedang melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Kalau kita menyenangkan hati Bapa, saya percaya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah pun juga menyenangkan hati kita. Ada lagu mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Ya, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita bersyukur, maka Bapa yang di surga melihat kita dengan sukacita. Karena bersyukur dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam bersyukur kita akan mendapatkan kekuatan. Di dalam bersyukur kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Di dalam kita bersyukur kita akan mendapatkan kesehatan, keberuntungan di dalam iman mengiring kepada Tuhan. Selalu menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau belajar bersyukur dengan apa yang ada, yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Kita bersyukur dengan tubuh kita yang ada. Kita bersyukur dengan berkat Tuhan yang ada, yang Tuhan sudah berikan bagi kita di dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami percaya. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pertolonganmu dalam hidup kami. Ajar kami terus selalu bersyukur Tuhan. Kami percaya di dalam kami bersyukur kami akan mendapatkan kekuatan baru, sukacita yang baru. Haleluya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur
besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kusang puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Bersyukur adalah salah satu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mengatakan jika engkau mengasihi aku maka engkau akan melakukan segala kehendak-Ku. Tetaplah engkau dan saya bersyukur di dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Katakan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Allah sedang merancangkan yang terbaik bagi hidupmu, hidupku. Dan kudus nama-Mu Bapa. Kusang puji nama-Mu, sungguh besar-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Biarkan musik dialunkan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Seperti Daud berdoa menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melepaskan dia dari dunia orang mati. Mari kita juga menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia yang sudah diberikan bagi kita. Dia telah menyelamatkan kita, Dia masih memberikan napas hidup, kekuatan hidup. Sekalipun kita dikelilingi oleh berbagai macam kesulitan dan kesusahan tantangan. Tahukah kita kalau kita bisa melewati itu semua karena kesetiaan Tuhan yang menuntun kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan di dalam melakukan segala kehendak Tuhan. Lakukanlah semuanya itu dengan segenap hati seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia melakukan semuanya dengan segenap hati. Dia bersyukur dengan segenap hati. Dia memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan atas pertolongan Tuhan yang dia rasakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rancangan-Mu begitu indah di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sedang merancangkan masa depan kami yang penuh dengan harapan. Amin Tuhan. Naikkan syukur padamu Bapa. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kusang puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu, besar, besar setiamu,
rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami mau bersyukur atas kesetiaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu atas pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Biarlah apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini, kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau selalu bersyukur di dalam hidup kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Karena rancangan Tuhan itu indah bagi kami. Untuk masa depan kami yang penuh dengan harapan. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami Tuhan. Sehingga kami tetap terus bersyukur dan bersyukur di dalam segala hal. Tanamkanlah firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat firman-Mu hari ini. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Dahsyat dan luar biasa kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita untuk tetap bersyukur di dalam menghadapi segala sesuatu apapun. Terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Nya. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bapak,
Hamba berdoa saat ini bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing. Tuhan akan memberkati apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan selalu mendatangkan berkat yang luar biasa bagi mereka. Ibadah mereka, ucapan syukur mereka, persembahan mereka dikuduskan dengan kuasa-Mu, sehingga semuanya bermanfaat untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan dan kesehatan di masa-masa ini Tuhan. Dunia yang sedang tergoncang dengan penyakit virus corona, tetapi iman kami tidak akan tergoncang karena Yesus ada bersama dengan kami. Darah-Mu senantiasa menutup bungkus kami, sehingga kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan kami tetap terus berada dalam sukacita Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan, sekiranya mereka di minggu-minggu ini sedang berulang tahun, mulai dari anak, pemuda, remaja, orang tua, dan pernikahan. Tuhan akan memberkati mereka. Terus berikan mereka roh takut akan Tuhan dan selalu bersyukur di dalam segala hal, apapun yang mereka hadapi. Dalam masa pandemi ini Tuhan, anak-anak kami sedang belajar melalui online. Itu tidak akan mengurangi semangat mereka. Terus mereka meraih cita-cita. Berikan mereka hikmat sehingga mereka berhasil. Amat terlebih berikan mereka cinta akan Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekiranya ada jemaat-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang terjatuh angkat, yang mundur Engkau panggil kembali. Engkau memberkati ladang-ladang mereka, lumbung-lumbung mereka, baik dalam pekerjaan petani, pedagang, beras swasta, karyawan, karyawati, pemerintahan, dimanapun mereka sedang bekerja. Tuhan, buatlah segala sesuatunya berhasil. Tetaplah kami menopang bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan Engkau yang mengerti apa yang sedang terjadi di bangsa kami. Sekiranya ini karena salah dan dosa kami, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami. Kirim hujan pertobatan, sehingga setiap harinya ada orang yang bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mereka diselamatkan, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga yang kekal. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhanku kekal selama-lamanya. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sedang melayani Tuhan. Lewat online ini jadikan pelayanan kami menjadi berkat. Bagi setiap orang yang mengikutinya akan diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun di tengah hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menaungi, menyertai setiap kehidupan kita. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan kita datang pada kali yang kedua. Yang diberkati sama-sama katakan amin.